polisi-polisi inilah yang memang memang merusak hukum di Indonesia. Oknum ya. Ketua KPU itu pasti punya duit. Sesusah apa sih nyari cur di Indonesia? Bambang Pacul. Komisi 3 bagian hukum, bukan lulusan hukum, nggak ngerti. Makanya ngomongnya bukan ngomong undang-undang, ngomongnya Korea mulu. Kalau sampai ini dihentikan sama Polda, berarti Polda itu udah masuk angin dan saya yakin itu mereka terima suap. Kasusnya si Vina ini nggak ada sketsa, ya kan? Jadi dia bilang ada, makanya besoknya dia bingung mau cari siapa. Betul. Gambarnya nggak ada, mukanya nggak ada, fotonya nggak ada. Cuma nama doang. Lu sekarang kalau nama Andi, dari Sabang sampai Merauke nama Andi jutaan, bos. Masa setiap Andi lu tangkap-tangkepin terus lu periksa? 20 ini dia bagi dua dulu nih, antara PIK sama BSD nih. 20 triliun sisanya dia masukin lah ke IKN. Jadi dia beli IKN pakai uang negara. Tapi atas nama konsorsium. Serem banget sih ngomong kayak gini aku. Alvin, welcome lagi di podcastku. Kali ini kita dengan set yang berbeda di podcastku. Kemarin kita di meja ya. Betul. Tapi podcast kita kemarin 1 juta views loh kok. Iya. Kayaknya kalau ada muka ko Alvin pasti rame di mana-mana ya. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih kok? Ada yang menarik gak? Kasus-kasus yang beredar ya, banyak yang menarik gitu. Banyak yang menarik akhir-akhir ini di ya. Masyarakat, iya. Kayak yang kemarin tuh aku tahu yang kasusnya apa pendeta yang apa gimana kok? Iya, jadi itu kasus itu pertama kali kan ada orang yang nyamperin klien-klien kami, nawarin beli apa bonds gitu ya. Bonds itu apa tuh buat orang yang gak ngerti? Obligasi. Obligasi, oke. Nawarin obligasi, jadi bilang katanya bisa beli obligasi Agung Podomoro dan lain-lain lah gitu. Setelah setor duit ke rekening mereka di situ di UOB Sekuritas, ternyata pas gelar perkara kita ketahui bahwa rekening UOB Sekuritas itu sebenarnya adalah rekening pribadi, beneficiary. Beneficiary atas nama PT Multivisi. Jadi kan kalau nasabah-nasabah tahu dari awal bahwa itu PT Multivisi, dia nggak bakal mau masuk. Kenapa tuh kok? Ya kan dia masuk itu karena dia lihat rekeningnya namanya UOB Sekuritas. Oh, jadi dia menjual bond atas nama UOB Sekuritas. Jadi masyarakat mengiranya seperti itu. Padahal bukan kata UOB. Ya, jadi kan ini kan ada pihak-pihak ya gitu loh. Jadi waktu digelar perkara itu kita baru tahu tuh, oh kok PT Multivisi, kok bukan atas nama UOB Sekuritas nih, berarti ada lagi nih yang ikut-ikutan kan gitu. Terus? Jadi waktu awal itu kita sudah lapor ke polisi, ke Polda Metro, itu 3 orang, Agung, Vincent, Michael. Ya. Oke. Nah, Agung, Vincent, Michael itu mereka adalah direksi dari perusahaan tersebut, PT Multivisi. Oke. PT Multivisi Jakarta gitu. Tapi ketika kita tahu bahwa itu ternyata PT Multivisi, kita tarik ahunya. Ahunya itu jadi kita bisa ngelihat siapa aja pemegang saham, direktur komisaris, izinnya apa di situ kan. Nah, kita lebih kaget gitu loh, karena kita melihat ada komisarisnya seseorang bernama JJ. JJ? Ya. JJ siapa? Singkatannya JJ Janto Junior, Simko Putra situ. Oh, itu yang pendeta? Iya, yang pendeta. Jadi dia pendeta di GBI CK7 Kemayoran. Gembalanya di situ? Gembalanya bapaknya. Oh. Jadi bapak anak ini semua sama-sama pendeta. Infonya seperti itu. Tapi bapaknya nggak ikut di dalam direksi? Bapaknya nggak. Anaknya ini ya? Anaknya di situ. Jadi ini perkara bukan perkara bapaknya tapi perkara anaknya. Tapi maksudnya ini merugikan orang lain sampai akhirnya bisa dilaporkan? Loh iya dong, 52 miliar harusnya dibelikan obligasi. Uangnya malah dibawa kabur. Maksudnya dibawa kabur? Hilang uangnya? Iya kan, disetor ke PT itu, yang ngambil kan, yang bisa ngambil kan orang-orang PT itu. Ketika buka rekening kan pasti yang tanda tangan itu komisaris, direktur toh. Terus uangnya sekarang nggak ada di rekening bahkan? Nggak ada di rekening. Lah? Situ. Dan orang-orang ini mana semua kok? Lagi dicariin? Lapor polisi dia kan, jadi. Jadi korban-korban ini pada lapor, ada 13 orang, total 52 miliar. Wih. Itu dari law firm saya aja. Ada lagi law firm dari law firm Andreas dan law firm lain, satu lagi di Mabes. Wih, korbannya banyak banget dong. Banyak, ratusan. Wah, kalau kayak gini gimana? Biasanya solusi kalau dengan kasus-kasus seperti ini bisa akhirnya dibalikin duitnya. Jadi ketika saya lihat itu, saya otomatis somasi dulu. Somasi itu kita tegur kan.
Saya bilang kamu itu kan komisaris di situ. Iya. Komisaris bukan 1 bulan 2 bulan loh, 7 tahun. Si pendeta ini? Iya. Dari 2014 sampai 2021. Klien saya semua masuknya itu ketika dia jadi komisaris. Jadi 2018, 2019, 2020, Tunggu. 2021. Jangan bilang dia khotbahkan di atas panggung terus disuruh join. Kenapa? Jangan bilang dia pas khotbah di panggung tuh dia sebut-sebut itu jadi orang join setelah dia khotbah. Jadi dia ngakunya juga dia justru korban, dia juga masuk di situ. Oh, dia mengakuinya seperti itu. Iya, dia juga masuk. Dia masuk juga, dia beli juga gitu obligasi itu seolah-olah. Jadi dia merasa ditipu juga sama direkturnya. Tapi anehnya kalau dia merasa ditipu, kok nggak lapor? Iya benar juga sih. Ditipu 6 miliar loh, bukan 6 perak atau 600 perak gitu kan. Kita logika aja Pak. Ditipu 6 miliar, kok dia nggak lapor, diam-diam aja. Tapi Instagramnya sampai hari ini aktif gak kok? Aktif ya kalau saya lihat ya. Si siapa namanya? Gimana tulisannya sih? JJ siapa? JJ Simko Putra. Oh ini loh. Gila. Ih barusan ngupload tapi kok. Iya. 1 hari yang lalu. Masih khotbah. Nih kok. Bahasa dari King James Ya. Masih khotbah ya? Masih khotbah di situ. Jadi dia nggak merasa bersalah. Dia bilang ini semua kesalahan direktur. Tapi kita pikirkan, ya, engkau pikirkan. Misalnya engkau bikin perusahaan bareng saya. Ya betul. You komisaris, saya direktur. Betul. Ya kan? Kita ketika bikin perusahaan, berarti engkau masukin duit, saya masukin duit juga toh. Betul. Dia masukin 300 juta, saya masukin 400 juta katanya tuh di situ. Saya jadi direktur, engkau jadi komisaris. Nah, waktu kita bikin perusahaan, kita udah deal belum itu pasti perusahaannya apa? Kalau nggak bisa nggak kita bikin perusahaan. Jadi Betul. kita mau bikin perusahaan, tapi kita nggak tahu nih bidang apa. Betul. Kan nggak bisa dong. Betul. Karena notaris akan nanya, Pak, bidang usahanya apa? Jadi bidang usahanya kita bilang kita mau dagang. Energi terbarukan, energi gitu kan. Tapi ternyata malah kita dagangnya bukan dagang energi. Narik duit masyarakat yang perlu izin khusus. Make sense gak itu Anda nggak tahu selama 7 tahun? Nggak mungkin sih. Tunggu. Ada kata menarik di situ kok, izin khusus. Ya izin khusus. Kepada? Keuangan itu kalau kita menghimpun dana masyarakat itu harus ada izin BI atau sekarang ini OJK Pak. Oke. Jadi Anda tahu itu Indosuria. Ya. Indosuria tarik-tarik dana ya kan dalam bentuk koperasi. Itu dia nggak izin sama OJK. Nah, itu melanggar bener-bener tuh. Melanggar, kena 18 tahun. Heeh. Ini juga dia nggak punya izin OJK. Oh, ini sama kasusnya dengan ini kok. Sama. Aku baru catat juga ada yang namanya Ahmad Rafif. Ya. Kalau kau tahu, kata influencer yang mengelola dana sampai 71 miliar. Ya nggak boleh itu. Jadi pengelolaan dana itu nggak boleh, itu melanggar pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Ancaman pidananya maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun. Lagi marak ya kok gitu ya. Lagi marak. Makanya jadi dia nggak bisa bilang saya nggak tahu. Lah, kamu kan harusnya setiap tahun mengadakan RUPS. Betul, itu betul. perintah undang-undang loh, undang-undang perseroan. Masa kamu nggak ada keuangan, nggak pernah periksa keuangan, nggak apa? Berarti kan kamu tidak menjalankan tugas kamu sebagai komisaris. Betul. Nah, ahunya apa tulisannya? Di bidang apa dia? Perdagangan aja. Tapi nggak tahu perdagangan apa. Nggak tahu perdagangan aja. Perdagangan, kimia itu kemarin saya lihat di situ ya. Oh gitu ya. Jadi nggak ada yang tentang keuangan. Padahal dia menghimpun dana ya. Padahal menghimpun dana, harusnya dia izin ke OJK, izin penghimpunan dana. Tapi kenapa baru viral akhir-akhir ini kok? Baru Kita disadari. baru tahu. Tahu. Kita baru tahu karena selama ini yang tampak sama klien ketika store duit di BCA namanya itu UOB Sekuritas, UOB Kaihan Sekuritas. Jadi nasabah berpikir dong kalau kita setor ke rekening tersebut keluar nama UOB berarti kan kita setornya ke UOB. Ya kan? Ternyata UOB bilang, UOB Kaihan, rekening itu memang atas nama UOB Kaihan tapi dibikin atas perintah beneficiary dari PT Multivisi Jakarta. Memang udah ada niat dong kalau kayak gitu. Nah itu dia saya bilang. Dan bahkan di situ kita ada MOU menyatakan profit sharing. Jadi dia cari dana kasih ke UOB, UOB dapat 35% ya. Dia PT Multivisi dapat 65%. Lah UOB juga kena dong kalau kayak gini kok. Harusnya. UOB juga dia bilang saya bukan saya ini oknum. Dia nggak mau akui sekarang padahal dia udah ada MOU-nya. Kan Wah. lucu kayak begitu kan. Jadi semua ini kalau sudah terjadi resiko Pak, Ya. saling salah-salahan dan saling melepaskan diri. Nah, sekarang masalahnya lah klien saya gimana?
Betul. Klien saya disuruh masuk, dilihat di situ UOB, kok dia masuk ke UOB, oke kan? Jadi UOB harusnya bayar kita. Tapi? Nah, ketika UOB tahu bahwa itu ternyata masuknya ke multivisi, dia yang harusnya laporin polisi si multivisi dong, dia ambil duitnya dari situ. Karena kan kita pertama kali setornya ke UOB. UOB yang kasih ke multivisi. I see. Berarti yang menggelapkan itu kan multivisi pada akhirnya. Iya. Tapi kan nggak langsung kita ke multivisi, Pak. Iya. Kita ke UOB dulu. Iya. Ini loh polisi-polisi ini yang saya dengar ya, mereka mau hentikan penyelidikannya terhadap UOB. Jadi kenapa? Mereka pakai lawyer yang namanya Lukas, yang kita tahu dan terkenal dia dulu juga pernah terlibat kasus suap KPK lah dia di situ ya, sama Lipo kalau nggak salah tuh waktu itu, tapi sempat lepas ya. Jadi track recordnya udah kelihatan di situ, dan kita ngelihat kalau sampai ini dihentikan sama Polda, berarti Polda itu udah masuk angin, dan saya yakin itu mereka terima suap. Berarti mafia main di sini kok? Mafia main. Yang punya UOB? Direktur UOB-nya. Kalau yang punya kan dia mungkin TBK ya. TBK kan masyarakat banyak. Jadi masyarakat enggak lah. Direkturnya gitu. Kenapa? Ya kan itu MOU antara direktur sama si Michael, direkturnya multivisi. Jadi direktur UOB sama direktur multivisi bikin perjanjian untuk menggalang dana. Berarti kan kita sudah jelas siapa kulpritnya dari situ yang menggalang dong. Kalau mereka tidak ada kerjasama dari UOB, nggak mungkin. UOB memperbolehkan, jadi di surat kerjasama itu ditulis dia boleh si Michael PT Multivisi lah, bukan cuma Michael lah. Michael Vincent Agung ya, JJ itu semua berhak, PT Multivisi ini berhak menggunakan nama UOB, menggunakan brosur UOB, menggunakan kartu nama UOB, menggunakan kantor UOB. Jadi kalau kita ketemu sama orang UOB di kantor UOB, dia punya kartu nama, punya apa semua segala macam brosur apa segala, masa sih kita nggak berpikiran itu orang UOB? Benar. Dan dia ngakunya orang UOB. Waduh. Jadi emailnya dia pun juga Michael@UOB Sekuritas gitu. Jadi kan orang udah ngelihat ini mah orang UOB gitu kan. Iya. Dikasih izin. Iya. Sekarang bisa nggak si Michael itu buka rekening kalau nggak ada izin UOB? Gak mungkin. Masa buka rekening di bank BCA ya atas nama UOB tanpa izin UOB? Nggak bisa. Biasa kalau gitu saya ke Bank Mandiri buka rekening atas nama Bank BCA tapi saya punya rekening. Terus gue tipu aja orang kalau kayak begitu kan. Orang lihat kan setornya ke BCA. Iya. Ya kan, jadi gimana pun juga dia nggak bisa lepas. Sebenarnya OJK juga udah bilang dia harus tanggung jawab. Tapi ini mereka main di Polda. Wah, itu susahnya itu. Ya, dia main di Polda di sini ya. Jadi saya lihat itu di mana dia ini udah jelas di situ, udah digelar, dan peserta gelarnya pun juga udah tahu itu bahwa itu rekening beneficiary, tapi nama yang tampak masyarakat nama UOB di situ. Ya, MOU-nya pun juga sudah dibuka di situ. Jadi seharusnya kayak saya punya handphone, ya kan, dicuri sama bro. Ya kan, terus bro lagi jalan di bus, dicuri lagi sama beliau. Saya bisa nggak laporin beliau? Nggak bisa. Nggak bisa, saya nggak tahu kok handphone yang ada di dia. Betul. Lapornya ke sini dong. Yang saya tahu kan betul. Anda, jadi saya masukin uang ke UOB. Namanya UOB, ya saya laporin UOB. Terus kalau UOB bilang, barangnya nggak di gua, itu cuma gua ambil kemarin katanya punya dia, you kasih ke dia, you laporin dia dong. Wah. Kan saksinya yang mengetahui you kasih ke dia kan you, bukan saya nggak lihat. Nangkep nggak maksud saya? Iya. Jadi yang bisa lapor itu kan sebenarnya orang yang melihat mengetahui. Iya. Lah saya klien misalnya masukin ke UOB, saya nggak tahu kalau itu diambil sama Michael. Betul. Ya kan, yang saya tahu namanya di situ UOB, rekening korannya UOB, semuanya UOB di situ. Ya, struk masuknya pun juga kita dapat dari BCA atas nama UOB Sekuritas. Ya tentu kita lapor ini UOB-nya dulu. Betul. Kalau uang itu sama di UOB dirampok lagi sama orang lain, dia yang harusnya lapor dong. Masa suruh kita lapor ke sono langsung? Iya. Oh, jadi sekarang Koko lagi melaporkan UOB-nya? Dua-duanya kami laporkan, UOB kami laporkan, AVM itu kami laporkan. Nah, ketika kami baru tahu ini sekitar minggu lalu, si JJ ada masuk juga. Nah, kami pull ahunya, terus kami laporkan juga kemarin. JJ? Ya, JJ, Yanto Simko Putra itu. Si pendeta itu? Pendeta, ya anaknya. Jadi kita kan baru tahu
Kalau kita tahu dari sebelumnya pasti kita laporin sebelumnya. Jadi orang-orang pada nanya ke saya kan di Instagram itu, dia bilang, "Pak, kenapa kok yang di blow up JJ?" Karena yang lain sudah saya laporkan. Dan sudah saya blow up di media. Kalau mereka googling nama Michael Vincent Agung itu sudah tertera di laporan polisinya dan sudah naik sidik, Pak. Jadi dari LP-nya itu dari lidik sudah naik sidik. Kalau udah naik sidik itu berarti sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Berikutnya TSK. Siapa yang melakukan? Situ. Nah, inilah mereka berdebat di sini nih. Yang tadi kau bilang mau dihentikan Polda? Oh, UOB-nya sekarang. UOB-nya. Jadi kita laporin si AVM, kita laporin UOB, dan baru kemarin kita laporin lagi JJ. Jadi 3 laporan polisi. Jadi AVM yang udah diselidik nih. Ya. UOB-nya udah mau dihentikan. Hentikan. Kan lucu karena dia adalah orang berduit, ya kelas atas, nggak bisa disentuh. Itu Kan yang terjadi kayak ya. begitu kan lucu. Ya, makanya masyarakat, Bapak Presiden sendiri semua tuh pada kalang kabut. Mereka semua bilang gitu kan, ini harus tajam nih ke atas. Termasuk Pak Kapolri di depan DPR dia bilang, ketika saya jadi Kapolri, hukum tidak akan lagi tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Buktinya ini masih ada. Kau rasa Vina ini diangkat juga ini strategi, salah satu strategi. Iya dong, abis Vina, Afif Maulana juga anak umur 13 tahun digebukin 17 polisi sampai tulang rusuknya patah dan ngerobek paru-paru. Gimana ceritanya itu kok? Sampai mati dia. Hah? Di Si situ. Afifnya meninggal? Afifnya meninggal. Dan lucunya lagi, polisi belum menyelidiki yang namanya Kapolda Jawa Barat, Suharyono. Dia harusnya kan kalau ada kayak gitu diselidikin dulu lah, ya kan? Periksa saksi-saksi, periksa ahli, forensik, bla 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 gitu kan. Yang sesuai prosedurnya lah. Ini dia belum periksa, dia bilang, oh kata orang saya kemarin dia tuh nyemplung bunuh diri sendiri, matinya mati bunuh diri, dia bilang gitu. Ngomong kayak begitu, ya kan? Saya sudah periksa 40 anggota saya, tidak ada satupun yang bersalah. Awalnya ngomong gitu. Berapa hari kemudian dia ralat. Sudah diperiksa sama Propam, terbukti dari 40, 17 orang gebukin, menyiksa. Dia ralat. Tapi dia masih nggak mau bilang bahwa itu gebukin Afif. Jadi dia masih menolak. Jadi Afif ini mati digebukin setan gitu loh. Kan nggak ada wujudnya. Jadi kayak kemarin DPO 3, Peggy Setiawan, Perong, bla 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 ada 3 kan. 2 katanya fiktif, 2 setan berarti. Karena polisi udah terbitin DPO, tapi dia nggak tahu orangnya siapa. Terus kalau nggak tahu orangnya siapa, bagaimana masuk daftar pencarian orang, Pak? Betul. Jadi kan misalnya kita dapat dari informasi nih, misalnya saya di kejadian, saya lihat Bapak mukul orang sampai mati. Saya yang memberikan keterangan, ini nih yang mukul orang sampai mati, tapi dia kabur. Saya yang memberikan tuh ciri-cirinya, kulitnya agak putih, mukanya ganteng, matanya besar apa segala gitulah, dibikinlah sketsa kan. Ini nggak ada sketsa, Pak. Kasusnya si Vina ini nggak ada sketsa, ya kan. Jadi dia bilang ada, makanya besoknya dia bingung mau cari siapa. Betul. Gambarnya nggak ada, mukanya nggak ada, fotonya nggak ada, cuma nama doang. Lu sekarang kalau nama Andi, dari Sabang sampai Merauke nama Andi jutaan, bos. Masa setiap Andi lu tangkapin terus lu periksa? Tapi masih setelah ditangkap sampai terakhir ditangkap Perong ya ditangkap. Perong. Dia mengaku bukan dia. Iya, dia bilang bukan dia karena memang saksi yang menyatakan itu dia cuma 1 orang yang namanya Aep, ngelihat dari 100 meter dalam jarak 100 meter pada malam hari. 100 meter mata kita tuh bukan mata elang, Pak. 100 meter tuh kita nggak bisa ngelihat muka orang kayak gimana, gelap. Betul. Terus gimana si Perong? Ya kalau ini masuk dipaksakan kayak Jessica. Bisa seumur hidup atau hukuman mati tembak jeder karena dia dianggap pelaku utama. Kasihan. Padahal bisa aja bukan dia kan? Bisa aja bukan dia. Bisa jadi dia, bisa jadi bukan dia. Iya. Jadi di dalam kasus ini kalau menurut saya alat buktinya itu belum A1. Belum A1 tuh. Jadi hakim itu kalau dalam hukum pidana itu mengatakan bahwa penyidikan itu harus dibuat seterang mungkin. Ya. Sehingga tidak ada keraguan. Betul. Nah kalau ini ada keraguan, nggak bisa dia bilang udah selesai. Sekarang Lu cari dulu. Sekarang kasusnya Vina udah mau ditutup, dibilang udah selesai. Dia udah limpah ke kejaksaan, tapi di P19 dilengkapi berkas. Nanti kalau berkas udah lengkap, dilempar lagi ke jaksa, sidang. Waduh. Jadi kalau udah sidang, udah pemaksaan di situ udah. Ya kalau hakim untuk ngelepasin kan dia juga
harus ada bukti bahwa dia nggak melakukan. Betul. Jadi bukti dia melakukan nggak ada, bukti dia nggak melakukan nggak ada. Nah itu dia. Jadi hakim juga mau lepasin dia juga bingung. Nggak ada bukti bahwa dia nggak melakukan, tapi nggak ada bukti juga bahwa dia melakukan. Jadi hakim pun di situ buang si malakama Pak. Tapi polisi nggak mau pusing. Gue udah lempar ke jaksa, tugas jaksa sekarang. Jaksa juga nggak mau pusing. Saya udah lempar ke pengadilan, tugas hakim sekarang. Hakim yang pusing. Hakim yang pusing nantinya. Padahal penyidikannya itu belum lengkap. Iya. Seharusnya kalau kita punya misalnya Pak ya, CCTV. Ya. Kelihatan si Peggy Perong nusuk nih, bunuh nih atau pukul, dia pak. Itu udah bukti A1. Betul. Lah kagak ada bukti kalau bilang dia. Kalau tiba-tiba saya lagi jalan di Cirebon, lagi makan, tiba-tiba ada yang mati di samping saya, dibilang saya yang bunuh, wah suwe kita. Betul. Iya kan, berarti bahaya sekali setiap masyarakat bisa aja berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Iya, bener ya. Iya kan, makanya kan sering ada kecelakaan, kita jalan di jalan, tiba-tiba ketimpuk dari atas, ada yang jatuh, mati orang. Itu kan sesuatu yang suwe lah istilahnya kan. Iya. Tapi kan sebenarnya hal yang suwe itu nggak bisa kita tiba-tiba di sebelah saya ada siapa atau di atas ada siapa, semua yang di atas dicurigai. Betul. Ya nggak bisa dong. Nah berarti kalau di kasusnya Vina sendiri, gimana cara untuk menemukan pelaku yang tepatnya? Kalau di situasi udah kayak gini, yang dimana buktinya katanya dari kesurupan, lebih. Ya itu dia Pak. Sekarang kan lucu, yang namanya saksi berdasarkan KUHP itu orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung di tempat kejadian. Betul. Nah si cewek ini, si Linda atau siapa ini yang kesurupan, itu nggak pernah ada di lokasi pas kejadian. Dia nggak lihat, nggak dengar, nggak ada di sana. Jadi seharusnya secara manusia dia tahu nggak kejadian itu? Dia nggak tahu sebenarnya. Dia nggak tahu. Bener. Terus kesurupan berarti kalau kesurupan, kalau manusianya nggak tahu, berarti itu setan. Masa sekarang ada BAP itu berita acara pemeriksaan setan? Ya kan, roh Gundurwo bilang bahwa itu adalah Peggy Perong. Kan lucu bos. Ini tuh, sorry ya, polisi Indonesia tuh jadi dagelan. Saya ngelihatnya aja ketawa. Saya makanya jarang mau ngomong ya soal ini. Karena kenapa? Kalau lawyer lain itu pada belain polisi. Kayak contoh Rasman. Kenapa dia? Rasman itu kalau Bapak lihat dalam situasi Vina itu dia belain polisi. Jadi dia bilang polisi sudah benar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jadi apapun yang polisi lakukan bener lah kata dia. Tapi saya tahu dia ada motif. Apa motifnya? Dia kan ada dilaporin polisi dan itu ada barter saling tutup. Ya, dan saya punya buktinya. Jadi kalau kepolisian mau minta buktinya saya kasih. Saya nggak salah ngomong. Iya. Makanya saya ditawarin pun hal yang sama karena saya juga ada laporan polisi waktu itu yang Kejaksaan Agung Sarang Mafia yang masih ngambang. Jadi kayak kita tuh disandera Pak. Pengacara-pengacara ini ya? Ya pengacara-pengacara ini sandera semua. Gimana tuh? Kamarudin di sandera. Kemarin kan udah TSK dia. Diperiksa tiba-tiba sekarang nggak jalan kasusnya. Bukan nggak jalan Pak, disimpan Pak. Lu berikutnya serang polisi, gua jeblosin lu. Wah. Sama halnya dengan Sugeng Teguh di Polda Lampung itu dia juga sudah naik sidik gitu. Tiba-tiba kasusnya stop. Jadi kalau ada kasus yang tiba-tiba hilang, stop, itu sandera. Tapi belum di SP3, belum dihentikan, itu disandera Pak. Waduh. Dan orang-orang pada takut. Karena kayak Kamarudin kita lihat, mohon maaf ya, sudah nggak pernah berteriak sekeras dulu mengecam polisi. Saya nggak bilang dia penakut apa enggak. Dia juga punya anak, punya istri, dia juga nggak mau dipenjara. Kita sadar. Makanya saya nggak jelek-jelekin dia. Ya kan, nggak semua orang berani Pak masuk penjara, ninggalin anak istrinya di luar. Betul. Ya kan, nah itu. Jadi lawyer itu sangat sulit di Indonesia. Hal yang sama dengan Novel Baswedan Pak. Iya. Novel Baswedan waktu jadi polisi, boroknya dia itu sama atasannya sudah disimpan. Lu kalau berkhianat lu gue bongkar lu. Makanya ketika dia coap-coap di KPK, tiba-tiba muncullah kasus yang berapa tahun lalu, kasus sarang burung walet. Seolah-olah dia tembak orang mati. Lah kalau tembak orangnya mati udah misalnya 5, 6, 7 tahun yang lalu, kok lu baru periksa sekarang? Lu udah tahu, kan aneh Pak. Iya. Tapi mereka nggak lihat ke situ. Iya. Ngelihatnya lu pelakunya, tetap pokoknya lu kena gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ya, polisi itu nih pistol, lu ikut geng kita di situ kan, tuh lu bunuh, di videoin. Jadi supaya jadi bukti, lu biar nggak ngapa-ngapain.
Chandra biar loyal gitu loh. Iya. Itu yang saya pikir kemungkinan terjadi. Karena kenapa? Untuk apa motifnya dia simpen bertahun-tahun kalau memang dia pelaku? Benar. Saya kan polisi, saya videoin. Harusnya kalau saya tahu you ngebunuh langsung saya proses dong. Iya. Jadi memang banyak kasus yang ujung-ujungnya nggak bisa terselesaikan dengan sempurna. bisa terselesaikan. Karena kayak gini nih banyak banget Iya. situasi-situasi kayak gini kok. Ibtu Rudiana pun juga kan sekarang lebih banyak diem. Padahal yang mati anaknya dia loh. Wih. Lihat kan di situ. Jadi infonya soalnya kan di media itu ada Jenderal Bintang 1 terlibat dan mantan Kapolri terlibat. Jadi ya kalau udah jenderal berperang itu udah perang bintang, Pak. Tadi berarti Koko di sini disandra gak juga? Ya saya disandera juga dalam hal kalau saya ngomongnya terlalu gimana-gimana, ya kan saya yakin kok kasus-kasus saya lainnya itu pasti dihidupin lagi. Di situ. Ya kan, tapi apakah kita mau hidup dalam rasa takut kalau kita melakukan sesuatu yang benar? LP yang dibikin terhadap saya ini, LP saya mengkritik kejaksaan loh. Kritik loh. Saya bilang oknum kejaksaan sarang mafia. Dan yang ngomong itu bukan Alvin Lim aja. Menko Polhukam pun Mahfud sudah bilang. Mafia hukum itu adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, kata dia 4. Berarti kan kejaksaan mafia hukum juga kan? Ada mafia hukumnya kan? Berarti sarangnya dong di situ kan? Kejaksaan kan tempatnya. Jadi kenapa dia bilang gak diapa-apain kalau saya ngomong disandera? Itulah saya bilangin aja nggak apa-apa biar masyarakat menilai. Kalau Alvin sampai di penjara karena mengkritik, ya berarti saya satu-satunya orang yang cinta sama tanah air ini. Iya. Yang lain gak ada yang berani kok. Iya. Cuman kok pernah juga, maksudnya ini kisah real aku ya kok. Iya. Kayak di jalanan gitu mau masuk tol gitu kan, ada pelangnya apa semua ikut Google Maps juga. Tiba-tiba ada oknum-oknum polisi yang memberhentikan. Iya. Terus ditanya mau kemana? Mungkin dilihat platnya di situ kan ke Gading Serpong nih. Terus itu kan Iya. dari pusat ditangkepin. Ini nggak boleh lewat sini, harusnya lewat bawah nih. Iya. Tapi sebenarnya dari ini udah kejadian 3 kali kok. Iya. Aku kenanya 3 kali. Ya ujung-ujungnya ya jujur aja gue kasih duit kalau karena kan itu yang mereka mau. Kalau enggak gimana nih? Nah, Kalau kan repot lagi lah, you punya SIM disita atau STNK disita, Dan posisi- ambil lagi. bener, dan posisinya nggak ada salah di situ kok. Lah iya. Buktinya yang di depanku lolos aja terus kok. Mungkin gara-gara lihat platnya masih putih, masih baru atau apa gitu. Nah, itu gimana situasinya? Misalnya aku kejadian ketangkap gitu lagi, apa yang aku harus lakukan? Padahal ini bukan ganjil genap, bukan apa loh kok. Ya itu kan tuduhan dia terhadap you punya pembelaan kan. Tapi kalau di hakim kan, hakim pasti lebih percayanya sama tuduhan dia. You nanti dibilang, oh dia melanggar, di situ ada garis putih, dilewatin garis putihnya. Ada aja bisa disebut ya? Bisa aja kan. Kan gak mungkin hakimnya, oh ya coba kita datang ke jalanan kita lihat dulu. Gak Iya. mungkin. Gak ada sidang ke situ. Jadi ujung-ujungnya pasti lebih rugi kita lah kalau misalnya kita Iya malah di lebih posisi rugi. itu. Bayar dia 50.000, 100.000, Lolos. masuk ke pengadilan 500.000 kalau kita perang. Ya ngapain orang pikir kan, udahlah kasih aja lah. Nah inilah yang membuat buruk Indonesia Pak. Sama kasus-kasus juga gitu. Kalau UOB nih bisa lepas, ya dugaan saya nggak mungkin dia tanpa setor duit. Iyalah. Jadi kalau dia tanpa setor duit, kalau dia bisa lepas, dia setor duit, ya berarti polisi-polisi inilah yang memang brengsek, memang merusak hukum di Indonesia. Oknum ya. Oknum. Oknumnya inilah yang brengsek, tapi oknumnya berjamaah. Karena gelar perkara itu bukan 1-2 orang Pak, belasan. Dan itu harus mayoritas minta untuk dihentikan. Jadi kalau dia sudah tahu dia minta dihentikan, berarti mayoritas polisi di situ oknum. Itu yang kita sulit. Bapak tahu Afif Maulana, Ya gimana tuh? Lanjut lagi. dia kan dipukulin Ya. di situ. Sampai meninggal kan? Iya. Rusuknya patah. Itu di Polres Pak. Nah sekarang anggota Polres pada malam hari itu berapa orang sih Pak? Dikit lah harusnya. Sedikit toh. Ya. Nah, dia bilang di situ 40 orang yang diperiksa, 17 kena tadi ya. 40 orang diperiksa, 17 kena. Kita logika aja, Pak. Kalau 17 orang gebukin rame-rame, berisik nggak Pak? Berisik. Karena yang digebukin bukan 1 orang Afif doang, 18 orang Pak. Kenapa digebukin ya kok itu? Mereka mau tawuran, Oh. ditangkap, dibawa kantor polisi, udah dilucutin senjatanya, digebukin rame-rame. Oh. Jadi kan itu nggak boleh Pak. Itu kan yang namanya, ya kita tahu itu anak-anak itu juga berbuat pidana. Ya proses dia dong. Penjara atau Kalau apa? dia penjahat terus lu polisi harusnya pelindung, lu jadi penjahat, lu gebukin orang, lu siksa orang, nggak ada bedanya tuh polisi sama penjahat. Ya kan? Ini kritik saya loh. Betul. Ya kan? Nah, yang saya bingung 17 orang polisi gebukin 18
anak remaja di situ. Oh iya. Pasti berisik lah. Bakbuk. Ya. Orang sampai tulang rusuk patah. Nggak mungkin mukulnya begini kalau tulang rusuk patah kan. Dan pasti nggak mungkin diem gitu juga kan. anaknya dong kalau patah. Iya kan pasti aduh gitu kan. Nah berisik kedengeran nggak ke polisi lain harusnya? Harusnya. Kok diem aja? Kok dibiarkan? Itu pertanyaan saya. Jadi kan ini ada polisi, ya kan kata dia anak buahnya. Pasti dong ada yang rankingnya lebih tinggi. Apakah itu kompolnya, atau AKBP-nya, atau AKP-nya. Kok diem aja? Harusnya dia bilang dong, jangan disiksa itu. Udah penjara aja, tangkap di situ, proses hukum. Harusnya kan gitu. Ini kagak. Jadi saya melihat di sini jujur ya, Polri itu sudah beyond repair. Jadi nggak bisa di-repair lagi, Pak. Karena ini bukan dia punya kemampuan, nggak bisa. Kalau nggak punya kemampuan kita masih bisa training. Tapi ini integritas mereka dan moral mereka yang sudah rusak. Nah moral itu nggak bisa diajarin Pak. Walaupun Pak Presidennya nanti ganti. Walaupun Bapak Presidennya ganti. Betul. Makanya saya kasih saran ke mereka, Kapolri itu jangan lagi dari polisi. Harusnya dari? Harusnya Bang BCA dirutnya jadiin Kapolri. Karena Bang BCA itu satpamnya ramah-ramah loh, melayani loh. Iya kan? Kita datang ke situ, Bapak nunggu ya Pak, nunggu apa Pak? Coba kalau polisi buat laporan apa ini? Udah sana nggak usah. Belum apa-apa ditolak. Faktanya seperti itu ya kok. Iya kan? Jadi kalau pemimpinnya diganti si Jaja Setiatmaja di situ kan, nah itu kepolisian bisa ada harapan. Karena dia bukan polisi juga, dia nggak segan-segan untuk mengeluarkan, ya kan, menterminasi orang yang memang nggak bagus. Tapi kalau polisian itu masih dari kepolisian nggak bisa Pak. Karena ketemu siapa yang melakukan kesalahan? Oh itu, ini mah teman saya. Oh satu letting katanya. Oh ini mah adik asuh. Aduh. Susah kalau udah ngomongin adik asuh. Kekeluargaan jadinya. Ya kan kekeluargaan, udah ngomong family. Jadi seolah-olah kalau dia copot ini dia melawan kekeluargaan itu. Susah Pak. Tapi kalau orang dari luar kan dia mana ada adik asuh dia. Iya. Ya kan dia dari BCA ini dari kepolisian kok. Jadi lebih bagus Oke, kok aku ada pertanyaan sih. Ini lebih ke personalku sebenarnya. Iya. Jadi kok tahu ada kasus yang penipu calo Coldplay gak? Iya. Yang bawa kabur uang sampai 14 miliar kalau nggak salah itu. Iya. Ya kan? Nah, orang ini jadi gini, sebenarnya yang paling atasnya ini, yang si cewek itu udah katanya udah diproses di polisi apa gimana, tapi tiba-tiba menghilang. Jadi ini kasusnya menghilang dan aku salah satu korban di sini. Iya. Nah, aku beli di orang ini beli di sini intinya lah. Aku laporin ini laporin ini. Jadi ini kalau kayak situasi kayak gini, itu gimana gitu loh penyelesaiannya? Apa ikhlaskan aja kah uangnya? Karena korbannya bukan cuma aku loh, banyak banget orang di Indonesia dan bukan cuma Coldplay. Pas terakhir ini yang Ed Sheeran, nah itu aku lebih besar lagi tuh. Jadi kurang lebih udah 50 juta lah. Kalau tambah mungkin hampir 100 juta itu kerugianku. Mungkin nggak sebanding sampai miliaran ya. Nah kalau aku kan lebih di sini kayak yaudahlah ikhlaskan aja gak apa-apa kan. Tapi gimana untuk orang-orang yang bawa-bawa ini yang mungkin aku wakili sekarang? Apa yang harus dilakukan? No viral no justice. Gitu Karena jadinya. duitnya terlalu kecil. Kalau uangnya besar, mungkin kita bisa gelontorin juga di sana untuk fight kan. Tapi kalau duit kita kecil, kita nggak mungkin perang melawan mafianya gitu. Jadi ya no viral no justice harus bising Pak. Makanya sekarang ini bahkan si Kapolda Sumbar bilang, siapa nih saya mau cari yang memviralkan. Dia pun pusing. Karena dia mau melawan itu orang yang viral. Nah itu sebenarnya salah. Masyarakat berteriak memberikan kritik, itu berarti mereka sayang sama kepolisian. Tapi kalau polisi mau nangkepin orang yang seperti itu, yang mengkritik, itulah yang salah. Yang dibilang Pak Presiden Jokowi ya, seharusnya orang mengkritik dan memberikan pendapat tuh nggak boleh ditangkap. Nah yang kayak begitulah yang harusnya digigit, copot. Iya dong, membuat orang jadi takut. Untungnya langsung Tempo maju ke depan, dia bilang saya yang memviralkan. Kalau mau proses diem dia. Iya. Ya makanya di sini kan pasti banyak banget orang juga yang korban-korban kena tipu konser lah apa. Bukan cuma 2 itu, banyak banget kok. Orang-orang yang maksudnya konser pura-pura beli dari situ hilang. Dan selalu terjadi setiap kali konser di Indonesia. Ini bentar lagi Bruno Mars bulan September kalau nggak salah atau Agustus ini pasti ada kasus itu lagi. Iya, kalau beli pakai calo ya repot. Ya intinya jangan pakai calo lah. Iya. Mau nggak mau kan? Iya. Kalau nggak kejadian kayak gini, percuma kalian teriak-teriak, balikin duit saya, kalian mau hukum siapa? Mau melapor kemana? Kita mau lapor ke polisi pun, yang tadi Koko bilang kan, terlalu kecil untuk kita naikin. Iya. Kalau nggak mungkin diproses. Betul. Setuju nggak kok kalau kayak gitu? Nah itulah. Kalau terlalu kecil dia nggak mau. Jadi kayak orang kehilangan ayam, lapor polisi, besok kehilangan sapi. Jadi polisi juga pikir dia mau jalanin loh, ini biayanya sapi nih. Iya juga.
Ya kan udahlah diamin aja daripada Mendingan dia sapi kena, aja yang aku urus deh. ya, Gitu kan. daripada dia kena nanti di kritik terus, di push terus kan repot. Udah biarin aja biar nggak usah dijalanin sekalian. Gitu. Dan berapa ribu laporan juga yang masuk dalam satu hari ke polisi kan pastinya. Iya. Nah itu kan seperti sama aja kayak Yobi tuh kasusnya. Ya kan you ditipu sama si A ngelaporin juga si B. Sama kayak saya ditipunya kita ngelihat klien kita ngelihatnya Yobi. Yobi ngakunya ditipu sama si Agung Vincent. Tapi kalau sebenarnya kita mau buat laporan ke polisi itu kita harus bayar gak sih sebenarnya kalau secara hukum? Enggak dong. Free. Free itu APBN. Tapi tergantung dijalanin atau enggaknya itu yang kita nggak tahu. Bukan. Jadi alibi polisi setiap kali saya kantor polisi dia selalu bilang, "Pak, kita tuh budget buat penyidikan cuma 3 juta, Pak." 3 juta tuh nggak cukup. Jadi penyidikan tuh 3 juta dia lidik dulu. Ngeprint apa semua segala macam, panggilan, datang ke sono, pakai bensin apa segala. Jadi kalau kurang, katanya sih ya penyidiknya sendiri yang keluar duit. Oh, kalau gitu pemerintah dong harusnya lebih naikin subsidi untuk penyidik. Ya iya harusnya begitu. Harusnya kalau memang kurang ya pemerintah bayar di situ karena kan anggaran kepolisian tuh udah gede. Nah anggaran yang gede itu kebanyakan mungkin ya dimakan sama atasannya. Jadi ketika ke bawah ini udah kering. Wah, bisa juga ya kok kayak gitu ya. Tunggu, berarti kalau kasus UOB nih kok, berarti caranya antara Koko juga hantam duit yang setara dengan UOB yang bayar ke polisi misalnya dugaan Koko kayak gitu supaya ini lanjut. Iya. Tapi kan gimana ini korban semua, duitnya udah ketilep di atas. Makanya dia udah habis Udah habis. 52 M terus suruh keluar lagi miliaran ya. Mereka mikir lah. Iya. Kalau yang ini kan udah dapat 52, jadi bisa baginya mungkin Betul, dia masih dari sisa. situ aja. Misalnya 10% 5 M sogok, sisanya 45 dia masih nikmatin. Aduh. Ya cuman oke sih, mungkin ya tapi kalau gini kok tahu kasus yang kayak barusan viral gak? Yang ada seorang bapak yang anaknya di bawah umur dinikahin siri sama petugas pesantren Ya. yang menangis-menangis bapaknya viral banget di podcast mana-mana. Ya. Itu gimana kok? Bisa dilaporin gak ya kalau kayak gitu? Dan itu kan maksudnya pernikahan yang gak ada sah dari orang tua. Bisa nikah, bisa dilaporin tapi yang harus lapor itu orang tuanya dia. Oh. Jadi kalau kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan anak itu ya kan yang paling berhak itu orang tuanya yang lapor. Itu katanya ya kok. Katanya setelah ngaji itu harus bertubuh dulu. Ya. Sore itu saya ini bersetubuh sama si petugasnya itu. Katanya dijanjikan surganya lebih indah atau apa gitu. Ya ngawur lah itu. Ya itu benar-benar. Ulama-ulama ngawur tapi ya harusnya seperti itu tapi kebanyakan orang tuanya dia pun mungkin karena miskin jadi nggak berani perang. Karena yang Nggak dia berani lawan, fight. ulamanya Yang ini dilawan ada duit ya? mungkin orang punya uang. Ya kalau dia tua dia ngambil anak kecil ya berarti kita bisa asumsi lah dia ada uang lah. Iya sih. Atau mungkin bisa aja didoktrin-doktrinnya mungkin ya pada saat pengajian itu atau apa ya. Bisa jadi. Aduh, itu paling susah sih kalau misalnya agama udah dicampur dengan kepentingan pribadi. Itu dia. Makanya ini dalam kasus JJ ini juga saya heran. Setahu saya dia itu pendeta dan selama ini belum ada kasus di situ. Tapi kalau di sini udah jelas dia terlibat. Walaupun dia mengelak, dia bilang nggak tahu. Sepatutnya dia tahu gitu loh. 7 tahun kok kamu jadi komisaris bilang kagak tahu, ya kan? Jadi kayak kamu misalnya nikah sama istri kamu 7 tahun tidur bareng. Masa kamu nggak tahu dia ngapain, dia bunuh orang? Iya itu sih. Dan pendeta lagi. Iya kan? Harusnya kan ngasih tahu nggak boleh. Dan ini korbannya kan bukan cuma 1 orang, banyak ya. puluhan orang. Jadi kalau you punya bini tiap malam bunuhin orang, masa you nggak tahu tidur bareng? Oke, kok ini kita di luar daripada penipuan dulu nih. Ini ada yang paling menurutku pas aku bacain dan ini udah jadi lelucon di rakyat Indonesia tentang data Indonesia yang dihack Iya. dan kemudian hackernya minta maaf dan dibalikin gitu aja. Itu kenapa itu gue ya bisa kayak gitu? Ya kemungkinan hackernya orang Indonesia. Oh menurut Koko kayak gitu. Iya, karena kalau dia orang asing, dia nggak akan peduli dengan Indonesia. Bodoh amat, mau rusak nggak ada data kan. Tapi itu yang dihack apa sih sebenarnya? Data apa sih? Data rakyat kita ini. Data kepolisian, data pemerintahan itu banyak kan ada, udah mulai dijualin tuh udah mulai muncul. Dan apa yang terjadi kalau ini tersebar? Ya berarti udah nggak aman, polisi juga nggak aman. Misalnya polisi dia jadi undercover, ya kan, di gembong narkoba di situ kan. Jadi gembongnya kan tahu, oh ini mah undercover nih, tembak mati aja, jeder. Kayak yang di film-film kan gitu. Berarti ini sebenarnya yang data bocornya itu kepolisian bukan rakyat. Bukan rakyat. Oh, makanya panik Banyak mereka ya. polisi instansi pemerintah lah, Instansi ya. keimigrasian di situ kan. Waduh. Jadi ini Pak, saya sudah bilang berkali-kali terhadap Bapak Presiden ya.
Karena kenapa? Bapak Presiden inilah yang memilih menteri-menteri, yang memilih jenderal-jenderal untuk menangani instansi-instansi tertentu. Nah, kebanyakan yang dipilih ini orang yang nggak punya kompetensi. Contoh Pak, ya kan, Komisi 3 DPR, Bambang Pacul. Komisi 3 bagian hukum, bukan lulusan hukum, nggak ngerti. Makanya ngomongnya bukan ngomong undang-undang, ngomongnya Korea mulu. Kita Korea mah gampang, kalau memang mau undang-undang disahkan, tinggal ngomong aja sama ketua partai. Dasar hukumnya mana? Kan nggak ada dasar hukumnya. Jadi dia nggak ngomongin secara hukum, dia ngomongin itu secara bahasa Korea itu. Banyak lah Pak kita lihat ya di situ ya. Jadi menteri-menteri juga seperti itu. Jadi banyak menteri dijadikan menteri yang padahal dia tuh nggak ngerti sama sekali bidangnya. Kalau Kapolri dari polisi ya dia tahu di situ kan. Tapi kementerian ini yang kita lihat dia dimasukkan ini cuma karena dia petinggi partai. Tapi dia nggak punya kemampuan di bidang tersebut. Jadi misalnya ekonomi, dia nggak ngerti ekonomi, nggak pernah sekolah ekonomi misalnya. Jadi seharusnya gimana kok menteri kita yang pilih rakyat menteri ya? Menteri itu harusnya ada kriterianya, kualifikasinya. Bisa. Jadi tetap gak apa-apa dipilih presiden, tapi ya, ada ininya. Harus sesuai dengan kompetensi dia. Makanya itu yang ngomongin sama hackernya. Hackernya juga bilang, kalian ini gak punya kompetensi, makanya pekerjakan seseorang yang punya kompetensi. Akhirnya dicari kambing hitam, dirjennya dikeluarin. Dirjennya pusat data. Oh, karena gara-gara disalah nih. Iya, makanya bisa terbobol. Jadi harus ada kambing hitam. Gitu ya kalau di Indonesia kok. Iya. Harus ada kambing hitam. Harus ada kambing hitam. Untuk bisa meloloskan semuanya nih. Ya supaya masyarakat juga puas lah anggapannya ini gitu kan. Berantakannya pejabat Indonesia tuh udah beyond repair yang saya bilang tadi. Bukan cuma itu Pak. Anda lihat ketua KPU setelah selesai tugas, ya kan, ternyata melecehkan wanita. Jadi kan ini pemimpin-pemimpin tertinggi institusi loh Pak. Kita nggak habis pikir sih, saya nggak habis pikir sih kayak begitu. Maksudnya sorry ya, selevel dia itu dia pasti punya duit lah. Ketua KPU itu pasti punya duit. Sesusah apa sih nyari pelatih di Indonesia? Tinggal ke ini banyak gitu. Ya kan pinggir jalan. Ngapain ini dia punya pegawai digituin kan? Akhirnya kan jadi masalah. Jadi otaknya nih saya bingung kemana nih, akal sehatnya kemana mereka. Jadi kita lihat Indonesia ini udah berantakan lah. Malas saya ngomong kadang Pak. Nanti kalau saya ngomong ini kok jelek. Ya memang yang saya lihat di berita jelek semua. Itu gimana dong? Ya kan masa saya lihat kayak begitu, oh bagus. Berarti ketua KPU manly. Jantan. Masa begitu Pak? Iya. Ngerti kok. Iya kan? Aduh, cuma kalau aku jadi Alvin, bisa aja aku udah nyerah sih kok. Kayak udahlah, aku pensiun lah jadi pengacara. Ngapain? Berarti dari kasus Koko banyak ini yang mana suksesnya yang mana gagalnya, lebih banyak gagal berarti kok ya. Karena Koko kan aku lihat lebih ngambil sisi-sisi yang tertindas nih dibandingkan mengambil sisi-sisi yang kebanyakan menang kan. Tapi syukurnya ini kayak investasi bodong ini mayoritas malah jalan Pak. Yang masih mandek sekarang ini hitungan jari lah. Net 89, Mina Padi. Itu yang mandek? Mina Padi sama Narada. Itu yang masih pada mandek ya. Tapi mayoritas sudah pada jalan. Robot Trading, Indosuria, Koperasi KSPSB, banyak lah di situ. Nah, saya melihat itu karena keberhasilan No Viral No Justice. Ya itu ya, kayak mungkin bahkan ada fotonya kok ya. Iya. Paling tinggi hukum Indonesia viral. Iya. Bawahnya baru undang-undang, saking itunya. Makanya sekarang polisi takutnya mau viral. Jadi kayak itu Kapolda Sumatera Barat mau nangkap orang yang viralin. Siapa nih yang viralin? Saya mau tangkap. Bukan tangkap penjahatnya yang bunuh orang, yang mau ditangkap yang viralin. Kan lucu Pak. Iya. Kalau nggak ada yang viralin kan nggak kebongkar. Iya. Jadi yang ditangkap sama dia tuh whistleblower. Dimana kalau di Amerika, di luar negeri, whistleblower itu dilindungi. LPSK pasti ngelindungin kalau whistleblower. Hanya di Indonesia Pak, whistleblower itu dipersekusi. Ya pokoknya Koko janji lindungin aku ya. Ini kita yang kan ini. Aku ini yang kan saya ngomong Pak. Oh iya. Oke. Ya oke sih kok. Mungkin itu dari aku sih. Semoga ya balik lagi kita tujuannya di sini untuk butuh keadilan aja sih, ya kan. Kita mau negara ini baik Pak. Negara ini baik lah. Gak ada tujuan lain sebenarnya kita ngomong kayak gini. Demi Indonesia juga kok. Yang tadi engkau bilang itu saya juga sudah pikir mungkin dalam 1-2 bulan ini saya mundur nggak terlalu banyak ngurusin
sebagai pengacara lagi, saya masuk ke bidang finance saja. Karena memang dari dulu saya punya fokus itu di finance dari kecil. Waktu di Amerika juga kan saya kuliahnya perbankan. Jadi saya pikir ya saya bantu orang kembangin uang mereka aja lah daripada ngurusin hukum kayak begini. Susah soalnya. Lebih mending ngomong sama tembok. Dan lebih kaya lagi ya kalau kita fokus di bisnis finance ya kok. Iya, lebih dapat banyak duit. Iya kan? Kalau hukum selalu datang ke sini, Pak. Bapak kan pembela negara, Pak. Saya nggak punya uang, Pak. Gratisan. Jadi ke kantor polisi kemana aja kita yang keluar duit. Ya minus lah kalau kayak begitu lama-lama kan. Jadi saya pikir udahlah, sudah cukup lama dan saya yang cukup garing gitu kan. Dan nggak ada orang-orang lain yang mau bantu ya. Untuk apa gitu kan kalau kayak gitu. Wah tapi kalau Alvin mundur jadi penegak hukum juga sedih juga sih kok. Akhirnya nggak ada lagi sosok yang bisa bener-bener. Ya sulit. Sedih juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Tapi mau gimana lagi kok. Daripada keselamatan juga diresikokan. Bukan keselamatan. Istri anak ini udah banyak teriak sama saya. Untuk saya benahi dulu. Saya punya ginjal ini. Kesehatan juga. Kan bener. saya gagal ginjal stadium 5. Jadi rencana ini 1-2 bulan ke depan ini saya mau ke China. Fokus untuk Cari donor ginjal, Pak. Karena kalau nggak dapat donor ginjal akan sulit saya untuk cuci darah terus, nanti ketika ngedrop itu bisa lewat. Takutnya seperti itu. Tapi kalau udah diganti ginjal, udah sehat lagi. Iya, mending gitu sih kok. Jadi saya pikir ya saya nggak perlu jadi pahlawan kesiangan, saya beresin diri saya dulu lah. Karena diri saya juga belum sehat gitu loh. Di Indonesia nggak ada yang donor ginjal kok? Sulit, Pak. Sulit. Jadi di Indonesia itu dia ini ya kalau orang-orang kan bilang udah lu beli aja ginjal gue nih 100 juta, 200 juta, 300 juta. Itu malah justru gak boleh, itu pidana, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau kasih ginjal ke saya tapi saya bayar gitu kan. Itu perdagangan organ. Iya. Itu pidana. Yang benernya itu apa? Dari orang yang meninggal kok diambil ginjalnya? Dan kalau mereka tahu sekalipun di situ nih misalnya kita lagi mau operasi terus kok ngaku gitu loh. Oh saya sebenarnya dapat duit dari sini. Batal tuh. Nggak bakal berani rumah sakitnya gitu. Jadi sulit lah kalau di Indonesia ini agak sulit aturannya. Kalau di Cina itu lebih banyak, Pak, karena di sana itu banyak yang dihukum mati. Korupsi itu tembak mati, jedar-jedar. Di sini Indonesia nggak ada korupsi yang ditembak mati, itu belum ada. Hukuman seumur hidup aja yang paling panjang itu siapa tuh Akil Mokhtar. Yang lain mah di bawah 20 tahun. Ya Pak, diajukan banding lagi. Banding lagi, kasasi lagi, PK lagi, turun terus. PK 1, PK 2 gitu kan. Jadi ya kita ngelihat di situ, jadi mereka untuk ditembak mati hampir nggak ada. Jadi persediaan donornya juga nggak ada, Pak. Betul sih. Iya. Kalau di Cina, orang kalau udah ditembak mati, dia udah nggak punya hak atas organnya, diambil aja organnya pokoknya. Buat rumah sakit masih lah. bagus buat rumah sakit di situ. Iya. Oke lah kok. Kalau gitu aku berharap Ko Alvin cepat sembuh ya. Iya. Ya berarti kita gitu. 1-2 bulan udah nggak melihat Ko Alvin di YouTube podcast lagi dong kalau udah di Cina. Nah, ini lagi diurus ininya juga, lagi urus visa saya. Oh, urus visa. Iya. Jangan sampai ada gosip dibilang Alvin takut dan kabur. Iya. Begitu. Atau yang lebih parahnya Alvin ini meninggal, ada Pak bisa gitu kalau padahal lagi di Cina. Padahal lagi di Cina lagi berobat.